Salam sehat, salam jumpa untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi MS Word tentang bagaimana pengaturan dokumen. Jadi perlu teman-teman ketahui dalam membuat dokumen atau naskah pada Microsoft Office Word, ada beberapa hal yang perlu kita tentukan. Jadi kita mesti tahu margins atau batas kiri, batas kanan, atas bawah, top bottom dan lain sebagainya. Kemudian orientasi kertas. Nah, kita masuk ke Microsoft Office Word-nya. Nah, jadi pada tampilan sebelum kita mengetik atau bekerja pada Microsoft Office Word, kita mesti tentukan dulu jenis kertasnya apa, kemudian orientasi kertas, margins dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang dalam dokumen-dokumen penting, misalnya juga dalam naskah-naskah akademik, misalnya laporan-laporan PKL atau skripsi, itu sudah ditentukan misalnya font size atau ukuran font untuk judul maupun naskah di dalamnya. Begitu juga dengan batas-batas dokumen tersebut. Nah, untuk yang pertama, misalnya teman-teman masuk pada Microsoft Word untuk menentukan margins, misalnya kita diminta menentukan batas atas atau top itu sebesar 3 cm, batas kiri left itu sebesar 4 cm, kemudian batas kanan 3 cm, batas bawah bottom 3 cm. Teman-teman bisa masuk pada menu Pack Layout. Nah, kemudian teman-teman lihat di Margins. Masuk ke menu Margins. Nah, teman-teman pilih Custom Margins. Custom Margins. Kemudian di sini ada, teman-teman bisa lihat ada margins top left, bottom right. Nah, ini teman-teman tinggal mengubah sesuai yang diminta atau yang ditentukan. Misalnya topnya adalah atau batas atas adalah 3 cm, teman-teman bisa isi 3 cm. Left atau batas kirinya 4 cm. Nah, kemudian bottom bawahnya 3 cm dan right sebelah kanannya 3 cm. Nah, setelah teman-teman tentukan demikian, teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, itu untuk menentukan marginsnya. Kemudian kalau kita ingin menentukan jenis kertas yang akan digunakan, teman-teman bisa masuk di pilihan Pack Size atau Size. Nah, teman-teman tinggal memilih saja jenis kertas yang sudah ditentukan yang akan kita pakai. Apakah itu letter atau legal, A3 atau B5 dan lain sebagainya. Nah, untuk dokumen yang standar yang biasa kita pakai untuk pelaporan maupun yang lainnya, kita bisa menggunakan ukuran A4. Nah, teman-teman bisa untuk memilih bisa memblok, klik pada jenis kertas A4, klik. Nah, ini adalah ukuran jenis kertas A4 yang sudah ditentukan. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat juga ada menu-menu lain yang bisa teman-teman tentukan, ada untuk spasi dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa gunakan itu untuk pengaturan dokumen setelah teman-teman ketik. Ya, setelah teman-teman ketik. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk menyimpan dokumen. Nah, sebagai contoh misalnya dokumen yang akan diatur atau yang kita ketik seperti ini. Misalnya ini. Nah, katakanlah teman-teman sudah mengetik dokumen ini seperti demikian. Teman-teman bisa lakukan pengaturan. Misalnya judul teman-teman mau tengahkan, teman-teman blok judul ini, kemudian masuk pada pilihan ribbon paragraf di sini. Teman-teman pilih center, klik center. Kemudian teman-teman juga bisa menebalkan. Untuk menebalkan ada di ribbon font, teman-teman bisa lihat ada bold untuk menebalkan.
Kemudian misalnya judulnya diminta font size atau ukuran fontnya 14. Nah, teman-teman bisa cari di ribbon font ini untuk font size. Teman-teman tinggal pilih nilai saja, semakin tinggi nilai semakin besar tulisan atau teksnya. Misalnya 14, teman-teman klik 14. Alinea 1, 2, dan 3 ini dia awalnya kalau dokumen kita mengetik itu dia masih bentuk left indent seperti ini. Jadi belum teratur. Nah, teman-teman bisa memblok ketiga dokumen ini. Kemudian pada ribbon paragraf ini teman-teman masuk pada pilihan Just TV. Nah, ini ada pada pilihan Just TV ini teman-teman bisa klik. Nah, dia akan berubah seperti ini. Nah, kemudian dalam posisi misalnya kita melihat bahwa dokumen itu awal alineanya agak menjauh ke dalam atau masuk ke dalam, teman-teman juga bisa memblok dokumen. Misalnya katakanlah alinea 1, 2, 3 itu dia menjauh ke dalam. Kemudian teman-teman gunakan ini first line indent, segitiga yang paling atas ini, first line indent, klik ke bawa ke, pindahkan dia, drag dia ke misalnya senti pertama, 1 senti. Nah, dia akan secara otomatis akan masuk ke dalam seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini dokumennya sudah terbentuk seperti ini. Nah, jadi teman-teman harus ingat ini ada first line indent, kemudian ada hanging indent, kemudian ada left indent, dan ini adalah right indent. Nah, itu dipakai untuk menata atau pengaturan dokumen atau naskah. Kemudian di dalam teks ada juga tulisan atau dokumen yang misalnya ada garis bawah, teman-teman bisa memblok. Misalnya contoh teks ini, jadi teks yang kita mau atau dia menata dia, teman-teman mesti blok. Kemudian pada ribbon font di sini teman-teman bisa klik underline. Kemudian kalau dia berbentuk italic atau miring tulisan, teman-teman bisa pilih yang italic. Nah, kemudian dalam dokumen juga ada beberapa kata atau huruf yang dia berpangkat, atau ada yang menggunakan rumus kimia. Nah, ini rumus kimia seperti ini, misalnya 2, O2, 2-nya misalnya jatuh ke bawah, nah, atau CO2. Nah, untuk yang berpangkat teman-teman bisa blok angka atau naskah yang akan dipangkatkan. Kemudian teman-teman lihat di ribbon font di sini ada X pangkat 2 atau superscript. Nah, teman-teman tinggal mengklik saja. Dia secara otomatis akan membuat dokumen atau teks atau nomor tersebut superscript atau pangkat. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa mencoba. Kemudian kalau misalnya rumus kimia seperti ini, teman-teman blok 2 tapi pilih yang subscript, yang X 2-nya ke bawah. Kemudian CO2 juga demikian, teman-teman klik. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah dokumen-dokumen, tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk pengaturan dalam dokumen yang sederhana ya. Jadi teman-teman bisa mencoba dia. Kalau ada teks yang di dalam sini ada yang italic atau garis bawah, teman-teman mesti memblok dia dulu. Kemudian lakukan perubahan-perubahan itu. Ada satu lagi, misalnya teman-teman bisa lihat ada simbol di sini. Nah, simbol di sini misalnya plus minus. Plus minus di sini biasanya kalau di papan keyboard itu tidak ada. Teman-teman bisa lakukan dengan tahapan insert. Penyisipan, tahapan penyisipan itu masuk ke menu insert. Kemudian teman-teman lihat di bagian kanan ada simbol ini. Nah, teman-teman tinggal mengklik saja. Teman-teman tinggal mengklik simbol, kemudian teman-teman mencari. Misalnya tanda plus minus. Klik satu kali saja, dia secara otomatis akan muncul. Jadi simbol-simbol yang tidak ada di papan ketik atau di keyboard, teman-teman bisa gunakan itu, tampilkan dia, baik insert simbol maupun insert equation untuk perumusan atau penulisan rumus-rumus matematika dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lakukan melalui menu insert. Nah, seperti itu. Kemudian dokumen kalau misalnya ini satu spasi
ada 1,5 spasi atau 2 spasi tergantung kebutuhan dan permintaan. Kalau misalnya teman-teman punya naskah diminta menggunakan 1,5 spasi, teman-teman mesti memblok naskah itu. Kemudian tahapan masuknya teman-teman masuk saja di menu home, kemudian ke ribbon paragraf. Nah, di sini setelah teman-teman klik, kemudian pada line spacing sini ini ada single space, 1,5 space, double space. Nah, single ini 1 spasi, tampilannya seperti ini. Ini 1,5 adalah 1,5 spasi dan double atau 2 spasi. Nah, kalau misalnya kita diminta menggunakan 1,5 spasi, nanti teman-teman pilih 1,5 line. Setelah klik atau pilih, kemudian teman-teman klik OK. Nah, ini adalah 1,5 spasi yang teman-teman bisa lihat perbedaan. Jadi penggunaannya teman-teman bisa nanti menentukan saja sesuai kebutuhan teman-teman. Baik, itu penjelasan singkat bagaimana teman-teman menentukan jenis kertas, orientasi, spasi, kemudian penggunaan baseline indent, kemudian layout kertas dari dokumen yang teman-teman punya. Baik, teman-teman bisa mencoba, kemudian mempraktekkan dengan data atau dokumen yang sudah disiapkan ataupun dokumen dari teman-teman. Baik, ini penjelasan singkat, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa ikuti.